Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurfauzia, NIM Diki terakhir 044. Di sini saya akan menjadi pemandu pemateri dari kelompok 2 dengan tema klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran dengan dosen pengampu Fahrul Razi SPD MPD. Dengan nama kelompok Rifki Khairunizar, NIM Diki terakhir 005, Yulia Nur Aziza dengan NIM Diki terakhir 018, Rizka Nurfauzia dengan NIM Diki terakhir 044, Ayuni Dwi Kartikasari dengan NIM Diki terakhir 047, Lailia Sofi Umama dengan NIM Diki terakhir 060. Submateri yang akan kita bawakan yaitu pengertian media pembelajaran, klasifikasi media pembelajaran, dan juga karakteristik media pembelajaran. Baik, untuk sesi pemaparan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yang harus kita ketahui, media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab apa? Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Selanjutnya, menurut ahli Gerlach dan Eli, media pembelajaran apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Menurut AECT, yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses. Suatu proses apa? Penyaluran informasi. Nah, menurut NEA, itu media sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dapat dilihat, dapat didengar, dapat dibaca atau dibicarakan, beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam apa? Dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, menurut Omar Hamalik, media pembelajaran adalah alat atau metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Selanjutnya, menurut Suprapto menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat pembantu secara efektif yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk apa? Dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudi Dwi Kartikasari dengan NIM 200611100047. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi mempunyai arti pengkelompokan, sedangkan media merupakan alat atau bahan. Jadi dapat disimpulkan klasifikasi media pembelajaran merupakan pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Klasifikasi menurut para ahli diantaranya: 1. Klasifikasi menurut Rudy Bretz.
Brads mengidentifikasi ciri utama dari media menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Visual sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu gambar, garis, dan simbol, yang merupakan suatu kontinum dari bentuk yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Yang kedua, klasifikasi menurut Duncan. Menurut Duncan, semakin mahal investasinya, semakin susah pengadaannya. Semakin sederhana perangkat media yang digunakan, biayanya akan semakin murah. Pengadaannya akan lebih mudah, sifat penggunaannya lebih khusus, dan lingkup sasarannya lebih terbatas. Dan ketiga, klasifikasi menurut Briggs. Briggs mengklasifikasikan media menurut stimulus atau rangsangan yang dapat ditimbulkannya. Maksudnya adalah kesesuaian rangsangan tersebut dengan karakteristik siswa atau tugas pembelajarannya dan bahan ajarnya. Dan keempat, klasifikasi menurut Gagne. Gagne membuat 7 macam pengelompokan media, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Dari ketujuh kelompok media ini kemudian dikaitkan dengan kemampuan stimulus belajar siswa atau penarikan minat terhadap belajar siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurfauzia, NIM Dikit terakhir 044. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam klarifikasi media pembelajaran. Klarifikasi menurut Edling. Edling beranggapan bahwa siswa, rangsangan belajar, dan tanggapan merupakan variabel kegiatan belajar dengan media. Menurut Edling, media merupakan bagian dari 6 unsur rangsangan belajar, yaitu 2 untuk pengalaman audio yang meliputi kodifikasi subjektif visual dan kodifikasi objektif audio, 2 untuk pengalaman visual yaitu kodifikasi subjektif audio dan kodifikasi objektif visual, dan 2 pengalaman belajar 3 dimensi yang meliputi pengalaman langsung dengan orang dan pengalaman langsung dengan benda-benda. Selanjutnya yaitu klasifikasi menurut Sharm. Dari segi kerumitan media dan besarnya biaya, Sharm membedakan media dari media rumit dan media mahal atau big media, dan media sederhana dan murah atau little media. Sharm juga mengelompokkan media menurut daya liputnya, yaitu media massal, media kelompok, dan juga media individual. Selanjutnya yaitu klasifikasi menurut Allen. Nah, menurut Allen, terdapat 9 kelompok media, yaitu visual diam, film, televisi, objek 3 dimensi, rekaman, pelajaran program, demonstrasi, buku teks cetak, dan juga sajian lisan. Di samping itu, Allen juga mengaitkan antara jenis media pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Allen melihat bahwa media tertentu memiliki kelebihan untuk tujuan belajar tertentu, tapi lemah untuk tujuan pembelajaran atau tujuan belajar yang lain. Yang terakhir yaitu klasifikasi media menurut R. Murray Thomas. Beliau mengklasifikasikan bahwasanya media itu berdasarkan jenjang pengalaman, yaitu pengalaman dari benda asli, misalnya bola, pengalaman dari benda tiruan, misalnya gambar dan juga foto, pengalaman dari kata-kata, misalnya buku dan juga program radio. Nah, dari beberapa pengelompokan media di atas, dapat dilihat bahwa hingga saat ini belum terdapat suatu kesepakatan tentang klasifikasi media yang berlaku umum dan mencakup segala aspeknya, khususnya untuk suatu sistem instruksional. Bagaimanapun suatu pengelompokan, apapun bentuk dan juga tujuannya, dapat memperjelas perbedaan dalam fungsi dan kemampuannya. Hal ini sangat diperlukan dalam menentukan pilihan atas media. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Julia Nur Azizah dengan NIM 200611100018 akan menyampaikan materi mengenai media pembelajaran dan karakteristiknya. Yang pertama ada media hasil teknologi cetak. Maksudnya adalah yaitu media pembelajaran yang dihasilkan dari hasil percetakan maupun percetakan mekanis ataupun fotografis. Contohnya yaitu teks, grafik, foto atau representasi fotografik. Untuk karakteristiknya dari media hasil teknologi cetak yaitu yang pertama, teks dibaca secara linear.
Yang kedua, menampilkan komunikasi secara satu arah dan reseptif. Yang ketiga, ditampilkan secara statis atau diam. Yang keempat, pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip pembahasan. Yang kelima, berorientasi berpusat pada siswa. Nah, di sini tugas pendidik atau kita sebagai seorang guru itu hanya berfungsi dan berperan sebagai penunjang saja, karena media hasil cetak itu sudah bisa menerangkan sendiri apa nanti yang dimaksudkan dalam pembahasan tersebut. Jadi, semisal siswa itu kurang paham, itu kita sebagai fasilitator yang harus menjelaskan bagaimana dan meluruskan, oh materinya itu seperti ini, seperti itu. Karena dengan adanya media hasil cetak sudah membantu kita untuk menjelaskan sebuah materi. Untuk yang media yang kedua yaitu media hasil teknologi audio visual. Maksudnya penyampaian materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis maupun elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Nah, contohnya yaitu pembelajaran melalui dengan media yang pertama mesin proyektor film, yang kedua tape recorder, yang keempat proyektor visual yang lebar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama itu bersifat linier, yang kedua menyajikan visual dinamis, yang ketiga digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang, yang keempat merupakan representasi fisik dari gagasan real atau abstrak, yang kelima dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif. Kemudian yang keenam berorientasi pada guru. Nah, berbeda dengan media hasil cetak. Jika media hasil cetak berorientasi pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator. Namun pada media hasil teknologi audiovisual ini berorientasi pada guru, di mana guru menjadi sumber dari pembelajaran tersebut. Maksudnya hampir seluruh kegiatan pembelajaran itu nantinya akan dikendalikan oleh guru dan staf lembaga pendidikan. Nah, dalam sistem ini, guru mengkomunikasikan pengetahuannya kepada siswa dalam bentuk pokok bahasan dalam beberapa macam bentuk silabus. Biasanya, pembelajaran berlangsung dan selesai dalam jangka waktu tertentu, seperti itu. Sedangkan metode mengajar yang dipakai tidak beragam bentuknya. Biasanya menggunakan metode ceramah dengan pertemuan tatap muka, seperti itu. Yang ketiga, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Nah, teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Berbagai aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pembelajaran umumnya dikenal sebagai Computer Assisted Instruction. Aplikasi tersebut apabila dilihat dari cara penyajian dan tujuan yang ingin dicapai meliputi tutorial, penyajian materi secara bertahap, drills and practice latihan untuk membantu siswa menguasai materi yang telah dipelajari sebelumnya, permainan dan simulasi, latihan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang baru dipelajari, dan basis data, sumber yang dapat membantu siswa menambah informasi pengetahuan sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, maksudnya di sini yaitu media hasil teknologi yang berdasarkan komputer itu dia menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer. Jadi semacam Google Meet itu juga media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, seperti itu. Untuk karakteristiknya sendiri dapat digunakan secara acak, non sekuensial atau secara linear. Kemudian dapat digunakan sesuai keinginan siswa atau perancang. Ketiga, gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan simbol dan grafik. Yang keempat, prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini. Yang kelima, berorientasi pada siswa dan melibatkan interaktivitas siswa yang tinggi. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang media hasil gabungan teknologi cetak dan teknologi komputer.
yang harus kita ketahui terlebih dahulu, apa itu teknologi gabungan? Yaitu cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Nah, komputer yang memiliki kemampuan yang hebat seperti jumlah random, akses memori yang besar, hard disk yang besar, dan monitor yang beresolusi tinggi ditambah dengan paralel atau alat-alat tambahan. Seperti apa? Seperti video disc player, perangkat keras yang digunakan untuk bergabung dalam suatu jaringan dan sistem audio. Teknologi gabungan memiliki salah satu karakteristik. Yang pertama, dapat digunakan secara acak, sekuensial, dan linear. Dan yang kedua, dapat digunakan sesuai keinginan siswa, bukan saja dengan direncanakan dan diinginkan oleh perancangnya. Selanjutnya, yang ketiga, gagasannya disajikan secara realistik sesuai dengan pengalaman. Menurut apa yang relevan dengan siswa dan di bawah pengendalian siswa. Yang keempat, bahan-bahan pelajaran melibatkan interaktif siswa. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai sumber. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailia Sofi Umama dengan NIM akhir 060. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pembagian media pembelajaran menurut jenis, daya liput, dan bahannya. Dilihat dari jenisnya, media terbagi menjadi, yaitu yang pertama ada media audiktif, media yang hanya mengandalkan suara saja, seperti radio, kaset. Nah, media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan pendengaran. Yang kedua ada media visual, media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti foto, gambar, atau lukisan. Nah, ada pula yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. Yang ketiga, media audiovisual, media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media ini dibagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber. Yang kedua, ada audiovisual tidak murni, yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Selanjutnya, dilihat dari daya liputnya, media terbagi menjadi, yaitu yang pertama, media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama, seperti radio, televisi, serta internet. Yang kedua, media dengan daya liput terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan waktu yang khusus, seperti film sound, slide film, rangkai, yang harus menggunakan tempat tertutup dan gelap. Yang ketiga, media untuk pembelajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri, contohnya modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Nah, selanjutnya dilihat dari bahan-bahannya.
Media terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Yang kedua, ada media kompleks. Media ini adalah media yang bahan dasarnya kompleks serta tidak sulit didapatkan. Sulit didapatkan serta mahal harganya dan sulit pembuatannya serta penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Sekian, terima kasih. Ya baik, mungkin itu pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.